Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berdiri di tepi pantai, melihat ombak, dan membayangkan ribuan tahun lalu ada kapal-kapal kayu besar yang datang membawa lebih dari sekadar rempah-rempah? Hari ini, saya ingin mengajak kalian menyusuri garis waktu. Kita akan melihat bagaimana Islam, sebuah agama yang lahir di padang pasir, bisa bersemi begitu subur di tanah kepulauan yang hijau ini. Bukan lewat pedang, tapi lewat jalur yang jauh lebih halus, perdagangan, seni, dan cinta. Dulu, kita sering dengar kalau Islam masuk ke Indonesia di abad ke-13 melalui pedagang Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh sejarawan Belanda seperti Snoek Hurgronje. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Ternyata, banyak bukti baru yang menggeser teori tersebut. Salah satu yang paling vokal adalah Buya Hamka. Dalam bukunya yang monumental, Sejarah Umat Islam, beliau menantang teori Belanda itu. Kutipan referensi, pandangan yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 adalah keliru. Islam sudah sampai ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah, abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab dari Makkah. Lebih besar dari Hamka, Sejarah Umat Islam halaman 431. Bukti fisiknya ada pemukiman Arab kuno di Barus, pantai barat Sumatera Utara. Artinya, saat Islam masih sangat muda di tanah Arab, sinarnya sudah sampai ke bibir pantai kita melalui jalur perdagangan kapur Barus yang sangat berharga saat itu. Lalu, bagaimana Islam bisa diterima begitu luas tanpa peperangan besar? Kuncinya adalah akulturasi. Para penyebar Islam, terutama Wali Songo di Jawa, adalah seniman-seniman yang cerdas. Mereka tidak menghancurkan budaya lama. Mereka melakukan apa yang disebut Islam Nusantara. Bukti budayanya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Dalam bidang arsitektur, lihatlah Masjid Menara Kudus. Kalau kalian ke sana, menaranya tidak berbentuk kubah, melainkan mirip candi Hindu. Ini adalah simbol toleransi dari Sunan Kudus untuk menarik simpati masyarakat saat itu. Kesenian, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit. Beliau mengubah cerita Ramayana dan Mahabharata menjadi sarana dakwah dengan memasukkan kalimat syahadat sebagai senjata paling ampuh yang disebut Jamus Kalimasada. Sejarawan M.C. Rickleff dalam buku A History of Modern Indonesia since c. 1200 menjelaskan bahwa proses Islamisasi ini berlangsung secara perlahan dan menyatu dengan struktur sosial masyarakat lokal tanpa mengguncang tatanan yang sudah ada. Bagi teman-teman yang suka bukti fisik yang nyata, kita punya saksi bisu berupa batu nisan. Ada satu nisan yang sangat penting di Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun bertahun 1082 Masehi. Bayangkan, di abad ke-11, sudah ada seorang perempuan muslimah terhormat yang dimakamkan di Jawa. Ini membuktikan bahwa komunitas muslim sudah menetap lama sebelum kerajaan Islam pertama, Samudera Pasai, resmi berdiri di Aceh pada abad ke-13 dengan rajanya Sultan Malik As-Saleh. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang ini? Islam di Indonesia berkembang karena ia mampu berdialog dengan budaya lokal. Ia datang sebagai sahabat, bukan sebagai penakluk. Sejarah ini penting karena mengingatkan kita bahwa identitas Indonesia adalah identitas yang inklusif. Kita adalah perpaduan antara ajaran spiritual yang tinggi dan kearifan lokal yang luhur. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam literasi. Jangan lupa like dan subscribe.